Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hanifatul Faiko, dari kelas Sistem Informasi 2020A, Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah internet. Apa sih yang dimaksud dengan internet? Nah, internet sendiri adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Di sini ada salah satu definisi internet menurut para ahli, yaitu menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Sejarah internet sendiri dimulai pada tahun 1966. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET, yang pada tahun 1970 sudah lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan sejarah internet adalah yang awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Secara umum, ARPANET diperkenalkan ke publik pada bulan Oktober 1972. ARPANET sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ARPANET yang menangani non-militer seperti perguruan tinggi, perusahaan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada MILNET yang hanya mengurusi keperluan militer saja. Pengertian ARPANET merupakan kependekan dari Advanced Research Project Agency Network. Jaringan ini merupakan induk dari teknologi internet yang menjadi konsep pertama pengiriman dan penerimaan informasi yang tidak mengenal jarak dan bisa memangkas waktu. Jaringan ini menggunakan teknologi packet switch untuk mengirim dan menerima data dengan koreksi kesalahan bawaan dan perakitan paket. Jaringan ARPANET Network ini adalah desain pertama dari apa yang saat ini dikenal sebagai internet. Sedangkan MILNET sendiri pada awalnya menjadi satu bagian dengan ARPANET. Namun, pada tahun 1983 memisahkan diri dan lebih berfokus hanya mengurusi keperluan militer. Selama tahun 1980-an, MILNET berkembang sebagai bagian dari jaringan data pertahanan, satu-satunya jaringan militer di seluruh dunia yang berjalan pada tingkat keamanan yang berbeda. Pada tahun 1990-an, MILNET mengganti nama menjadi NIPNET. Sejarah internet masuk Indonesia, yaitu dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network. Pada perkembangan selanjutnya, terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet.
Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan amatir di radio, khususnya di Amatir Radio Club atau ARC di ITB pada tahun 1986. Nah, Ruby Subakti sendiri siapa sih? Ruby Subakti merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Ruby Subakti juga menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet atau Amatir Paket Radio Network, yang di internet dikenal dengan domain AMPR.org dan IP 44132 sejak tahun 2000. AMPRNet di Indonesia dikoordinir oleh Ono Wilpurbo. Penyedia internet di Indonesia era 1994. Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah Ipteknet, yang secara resmi berdiri dan beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet. Indonet sendiri ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet pun waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Yang kedua, yaitu warnet, warung internet. Pada tahun sekitar 1996 sampai 1998-an terlihat aktifnya. Tidak ketahui pertama kali siapa yang pertama kali mulai menyediakan layanan ini. Namun ada beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini, sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tanggal 25 Mei tahun 2000 dibentuk Asosiasi Warnet Indonesia yang disingkat menjadi AWARI, yang diketuai oleh Rudi Rusdia. Namun, dinilai kurang transparan oleh para aktivis hingga pada tahun 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sugardi, dan Abdul Wokoro. Adapun manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Internet tidak mengenal batasan-batasan geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Manfaat-manfaat dari penggunaan internet adalah: yang pertama, ada internet sarana komunikasi yang murah. Yang kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Informasi di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Jangkauan informasi dan komunikasi di internet pun tanpa batas. Tentunya, di sini ada dampak penggunaan dari internet. Yang pertama ada dampak positif, yaitu memudahkan mendapat berbagai informasi. Yang kedua, memungkinkan komunikasi antar pengguna di seluruh dunia. Yang ketiga, menyediakan sarana hiburan, pengembangan diri, dan berkreasi. Dan yang terakhir, menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, atau berita. Dan tentu saja ada dampak negatifnya pula, yaitu yang pertama, tidak ada yang menjamin keabsahan atau kebenaran informasi. Yang kedua, memudahkan seseorang untuk mencuri karya milik orang lain. Yang ketiga, cyberbullying. Dan yang keempat, membahayakan keamanan informasi yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, aplikasi di internet pun sangat banyak. Dan ada beberapa contoh dari aplikasi tersebut. Yang pertama ada resource sharing data, komunikasi dan informasi, file transfer protocol atau VTP, yaitu mentransfer data dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Ada voice over internet protocol atau VoIP.
yaitu komunikasi telepon lewat internet, ada wireless application protocol atau WAP, dan masih banyak yang lainnya. Nah, mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah internet. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati atau kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.